Selamat sore para pemirsa Kupas TV Lampung. Kali ini bersama saya Tampan Fernando akan membawakan acara Kupas Podcast. Kita perkenalkan jurnalis perempuan di Kupas Tuntas yaitu Sri dan Ria. Oke, Halo. Perkenalkan diri dulu dong. Selamat siang, Sore, sobat. sore, Oh, itu salah sore sore nih. ya, udah Iya. mau buka puasa aja Iya. nih. Selamat sore, sobat Kupas TV. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga masih kuat ya sampai sore. Iya. Ini dulu dong, perkenalan diri dulu. Ini Ria, jelasin nama lengkap dan sekarang meliput di Des apa? Oh, oke, siap. Perkenalkan, nama saya Siti Hoiria. Mungkin buat teman-teman yang sering baca online-nya Kupas Tuntas ya, mungkin ada nama saya Siti Hoiria. Saya biasa meliput di pemerintah Provinsi Lampung. Teman-teman yang ingin lebih kenal dengan saya, silakan follow sosial media saya. Gini, Di bawah sini IG saya siti.hoiria. Nanti kita ngobrol lebih jauh. Oke, siap. Satu lagi. Oh ya, siap. Pemirsa, perkenalkan nama saya Sri. Ya Sri aja sih namanya, emang singkat padat jelas. Begitupun kalau wartawan lain atau narasumber lain, siapa namanya? Sri Pak. Sri siapa? Sri aja Pak. Oh singkat ya. Kayak Sri sekarang liputan di Des apa nih? ya, liputan saya di Des Pemerintah Kota Bandar Lampung. Oh, berarti Ya. sama-sama di pemerintahan berarti Ya, sekarang pemerintahan. ya? Oke, kalau untuk teman-temanku yang berdua ini udah berapa lama nih jadi jurnalis? Kalau saya sendiri sih hampir 2 tahun. Karena Hampir 2 2 puasa ini kan. Oh, ini berarti 2 Ya, kali puasa. 2 kali puasa di Kupas Berarti Tuntas. kalau 3 kali puasa Bang Toib. Bang Toib. Kalau Ria berapa lama Ria? Kalau aku di Kupas Tuntas kurang lebih hampir 1,5 tahun ya. Oh, berarti untuk jaraknya di- nggak terlalu jauh ya. Adik Oh, iya. kakak. Adik kakak. Jadi yang senior junior yang mana nih? Ini dong. Enggak, tapi kita satu angkatan loh. Ya, kuliahnya satu Satu angkatan. angkatan. Oh, kuliahnya satu angkatan. Cuman bedanya yang langsung terjun ke dunia jurnalisme itu Saya duluan. Sri. Iya. Tapi Berapa kalau boleh tahu nih, jadi aku juga penasaran juga kan tadi Sri cerita banyak orang yang nanya namanya itu doang gitu. Tapi emang apa benar cuman 3 huruf SRI gitu di KTP, di KK segala macam? Nggak percaya nih Bang Tampan. Enggak, gue sih percaya aja. Cuman pengen memastiin lagi aja kok alangkah pelitnya orang tua gitu ngasih nama cuma 3 huruf. Iya, itu tuh dari SD, SMP, SMA sampai kuliah sampai sekarang udah kerja di jurnalis pun, Iya. sampai kepala dinas sekalipun, narasumber yang lain tuh menanyakan nama gitu. Oke. Namanya ya emang 3 huruf Pak. Kalau nggak percaya nanti saya tunjukin akte atau apa sih, Iya. KTP gitu. Tapi jadi gue ngulik sedikit nih nama lu nih menarik nih. Maksudnya itu sejarahnya gimana sih kok cuman 3 huruf gitu? Kalau gue kan sebenarnya panjang, Tampan Fernando Hasugian. Apalagi kayak gue orang Batak kan marga nggak boleh dilangin gitu contohnya. Saya pun pernah nanyakan itu sama orang tua ya Bang. Nah, Atau saya kok iya juga nanya saya, nama saya kok emang 3 ini Bu, kenapa Pak, kenapa? Nggak tahu lah ya, udah 3 ini aja. luar biasa. Namanya Tangan Sri. buat ibunya dan bapaknya sendiri. Mungkin ada rencana pengen nambah gitu, nambah Iya. nama apa nambah Iya. marga bisa ya, Bang? Enggak, kalau misalnya mereka ngomong kan kalau nama Sri aja nggak percaya mereka. Iya. Jadi saya tambahin, Sri-nya siapa namanya, nama panjangannya? Sri Eka Putri Darmayanti Yonata. Dari mana dapat nama itu Anda? Keren Itu nama temen waktu SMP sih. Oh iya, keren juga sih. Kayaknya gue setuju itu ditambahin. Ya udah, oke lanjut ya. Kita kan temanya ini membahas suka duka jurnalis perempuan di lapangan gitu. Maksud gue ngangkat tema ini kan biasanya jurnalis itu kan identik dengan bekerja di lapangan, kena panas, terus perjalanannya jauh, bahkan ekstrim gitu. Yang mungkin pada umumnya banyak menganggap ini terlalu berat nih kalau dikerjain sama perempuan. Tapi buktinya kan sekarang udah banyak banget kan perempuan yang terjun di dunia jurnalistik ini. Nah, gue pengen tanya buat Sri dan Ria ini apa yang melatar belakangi kok mau sih terjun di profesi ini yang kayak gue bilang tadi banyak tantangannya gitu. Yang pertama dari Ria dulu deh. Kalau aku sih karena memang waktu di kuliah memang di jurnalis ya Bang, maksudnya jurusannya adalah komunikasi penyiaran Islam di memang dari UIN. dari kuliah memang udah di situ. Kuliah Oke. memang udah di, ya sebenarnya sedikit mengenal dunia jurnalis selama kuliah gitu. Kayak udah praktikumnya pun udah ke lapangan, cari berita, posnya ke rumah sakit atau ke
apa namanya kepolisian gitu, ke Polda, ke Polsek kayak gitu. Jadi karena punya skill gitu ya, apa yang udah kita punya kita dapat di bangku kuliah, kok alangkah sayangnya kalau misalkan nggak diterapin di dunia kerja gitu. Iya. Karena memang sekarang dunia kerja juga jarang orang yang kerja sesuai dengan jurusannya Banyak gitu, banget. banyak yang kayak gitu kan. Iya. Jadi ya mungkin dari situ ya, berawal dari situ ada kesempatan untuk berkarir di Kupas Tuntas, jadi ya memanfaatkan peluang dan teori yang udah dapat untuk dipraktekkan di lapangan. Ya, selama kuliah ya. Selama Berarti kuliah. kalau buat Ria sendiri bisa dibilang enggak terlalu ribet untuk beradaptasinya ya dari yang waktu masa kuliah ke dunia nyata di jurnalistik. Enggak jauh banget sih Bang, tapi cuman kalau di perkuliahan kan kita hanya sebatas teori di kelas gitu Iya. ya. Prakteknya itu sedikit jarang gitu, jarang banget. Tapi kalau di sekarang ini kan ya kita ke lapangan terus gitu. Teori kita dapat dari mana sih? Mungkin kalau kita diberikan pelatihan atau Iya. kita baca-baca sendiri gitu. Sebenarnya juga nulis juga kan kita otodidak bisa sih Bisa, gitu. iya. Semua orang kayaknya bisa menulis deh gitu. Itu sih mungkin. Kalau Sri sendiri gimana nih? Kuliahnya jurusan apa? Terus kenapa tiba-tiba jadi wartawan gitu? Nah, saya kebalikan dari Ria. Ah. Justru tidak ada teknik atau kursus segala macam terkait yang kejurnalistikan kayak gitu Bang. Karena kuliah saya sendiri ngambil jurusan akidah filsafat Islam gitu. Oke. Oh ya, berat ini. Ngomongin apa berarti kuliahnya gitu, kalau boleh tahu kuliahnya ngomongin iya. apa? Ngomongin apa ya? intinya memperdalam agama Ya, gitu ya. memperdalam agama, Iya, iya. agama Islam, akidah filsafat, tapi berpikirnya secara logikanya Iya, lah. kayak lebih gitu. ke filsafatnya Iya, ya. filsafatnya. Oke. Nah, gimana nih benang merahnya kok Nah, bisa benang tiba-tiba twing jurnalis? Jurnalistik. Saya sih, nah balik lagi berpikir lagi Ah, kesukaan saya apa kayak gitu kan. Saya yang nggak suka apa. Nah, yang nggak suka saya sendiri sih kalau misalnya kerja di depan komputer di satu ruangan ber AC itu justru saya nggak suka Bang. Bosan. Bosen, Heeh. ngantuk bawaannya itu. Iya. Nah makanya apa kesukaan saya lalu kayak gitu kan. Kerjaannya seperti apa maunya abis kuliah ini. Ternyata saya suka ya di lapangan itu bertemu banyak orang, bertemu banyak yaitu narasumber yang baru, orang-orang yang baru, berkomunikasi sama orang. Nah itu apa yang ini seperti apa pekerjaannya? Oh jurnalis kayak gitu. Nah ada lowongan juga kan di Kupas Tuntas kebetulan. Gayung bersambut. Jadi Gayung gayung bersambut. bersambut lah ngelamar Kupas Tuntas dari 4 orang dari universitas yang berbeda, Unila atau kemarin itu UBL. Nah yang diterima saya. Nah, waktu angkatan yang ngelamar itu Iya, ada beberapa ngelamar, orang, iya. cuman Sri yang masuk. Iya. Wis. Dan satu-satunya perempuan kan yang ngelamar. Masa. Tapi gue mau ngasih tahu kalau misalkan agak-agak sesak nggak apa-apa lepas masker ya. Oh, Mana iya, tahu siap. napasnya agak-agak ngap kan. Lagi puasa lagi kan? Iya. Jadi- Lagi puasa itu nanti membuat makin cepat lapar gitu. Enggak kok, enggak cepet lapar. Enggak ya. Oke, itu menarik sih. Jadi setelah misalkan Sri udah mikir-mikir kayaknya kalau kerja ini nggak cocok nih, kerja ini nggak cocok, udah coba dulu gitu. Iya, karena kan jurnalis sendiri kan menulis Bang. Iya. Nah, pikir saya kalau menulis sendiri semua orang kan bisa, Iya. asal aja ada kemauan, Ada gitu, kemauan belajar dan belajar terus ya. tidak cepat ya puas kayak itu. Nah, berarti kalau misalkan ngomongin gua bandingin pengalamannya Ria sama Sri, berarti berbeda ya. Misalkan Sri itu kan karena dari sononya nggak ada kaitannya sama jurnalistik, harus belajar dari nol Iya, banget ya. iya. Berapa lama tuh? Ada pelatihan nggak dari redaktur segala macam? Kalau pelatihan dari redaktur ini Bang pas di lapangan itu kan sama senior kan, senior Iya. Kupas Tuntas, terus senior media-media lain juga. Iya, yang bareng liputan di des yang barang sama ya. liputan di des yang sama. Nah, itu saya belajar tekniknya, Bang, kayak gini gimana tulisannya? Ini boleh nggak kayak gini teknik tulisannya? Sambil juga dibenerin kan sama Oh, iya. Kak Sule gitu. Oh sama iya, ini iya. kan Sama satu. Kakak Wanda Kakak dan lain-lain. Wanda dan Iya. lain-lain sama. Iya, iya. Terus sama juga ngelihat belajar tulisan karakter di media lain, di media nasional kayak gitu biasanya. Berarti intinya melihat. sembari udah terjun di situ, tapi pengetahuan di-upgrade terus Iya. ya. Iya, luar biasa. Nah, sekarang gua nanya nih, selaku kamu orang berdua ini jurnalisme cewek nih, apa nih, pernah nggak mengalami sebuah peristiwa atau waktu liputan itu hal-hal yang paling ekstrim gitu atau paling berkesan deh? Ini kalau gua misalkan nanyainnya hal yang mungkin bikin kamu orang sempat misalkan sampai malam-malam liputan sampai subuh atau seperti apa ngeliput peristiwa, apa tuh pengalaman yang paling menarik selama terjun di jurnalistik?
Buat Ria dulu. Siapa Sorry dulu? dulu apa? Ria dulu. lagi mikir jadi flashback apa ya. Sebenarnya wartawan perempuan Bang, jurnalis perempuan itu menurut aku pribadi masih dipandang sebelah mata ya Iya kah? dengan orang lain ya. Dalam artian seperti apa yang spesifik? Gini, kalau misal wartawannya apa, apalagi kalau misalkan mungkin keberuntungan kita berdua adalah meliput di pemerintahan, tidak Iya. di kriminal atau di yang sebagainya ya. Iya. Kalau kriminal mungkin kan temennya juga cowok-cowok semua gitu. Iya. Kalau kita masih ada perempuannya dan beritanya juga kan masih tentang pemerintahan gitu. Kalau yang pernah terjadi gitu Bang, seperti kita kedatangan orang yang mungkin terkenal gitu, mungkin sosok yang dikagumi oleh orang-orang, oleh masyarakat gitu, kayak misal kemarin ada Wapres atau ada Ketua KPK gitu. Itu Iya. kita akan disandingkan dengan wartawan nasional gitu. Mereka kita sebenarnya dari media lokal pun sedikit jiper ya, maksudnya apa? Iya. Jiper tuh apa? Iya. Sedikit Minder. minder dengan mereka gitu. Mereka dilengkapi alat yang Iya. udah lengkap gitulah. Kita ini apa sih dibanding mereka gitu. Dan itu disitulah kayak banyak cowok gitu, wartawan cowok, apalagi kalau yang kemarin kedatangan ketua KPK gitu Iya. kan. Dan wawancara tuh kalau kita nggak memberanikan diri atau kita hanya sekedar ikut-ikutan, ya kita nggak akan kebagian gitu. Iya. Kita hanya sebagai pengikut, ikut merekam, ikut memfoto, ikut menulis, tapi kita nggak tahu gitu loh Iya. apa sih sebenarnya yang lagi diomongin, apa isunya gitu. Dan dipandang sebelah mata kayak misal wawancara janjian gitu sama seseorang. Iya. Oh, perempuan nih, cantik nggak gitu. Oh, Cantik nggak? Dan Bang Tampan dan teman-teman tahu sendiri, kita ini kan kalau postur tubuh wanita dibanding laki-laki itu kan jauh berbeda. Iya. Apalagi kita di sini kan kecil gitu Nah. orangnya. Dan biasa Bang yang namanya foto kita itu sambil di bawah-bawah orang gitu, Iya. di bawah-bawah ketek orang gitu, orang gini-gini kita di bawah dia, itu kayak udah biasa banget Iya. untuk mendapatkan sebuah produk yang memang berkualitas gitu Iya. ya. Memang berkualitas itu kayak ini nih yang bikin males jadi wartawan gitu. Iya. Tapi ya tertantang juga sebenarnya gitu. Dan badan sekecil ini Bang, kalau misalkan wawancaranya dengan ketua KPK atau orang-orang dari kementerian, itu kita tuh dipegang sininya sama ajudannya. Oh. Udah gitu. Oh, Itu iya. kayak ya gini banget loh Iya. yang namanya perempuan, apalagi jadi pekerjaannya di wartawan ya Iya. gitu. Itu Berarti mungkin tantangannya bisa dibilang lebih berat ya. ya. Misalkan khusus secara spesifik buat Ria sendiri yang mungkin mohon maaf Iya. yang merasa secara fisik banyak Iya. yang lebih tinggi gitu Iya, ya. betul. Tapi memang pernah sampai ditarik-tarik kerahnya. Ya biasa Bang, Biasa? biasa lah. biasa lah. Maniknya. Iya, sampai ditarik Iya, ya. kadang dengan mohon maaf dengan pejabat sekarang aja kayak kita mau nanya, apalagi pertanyaan yang sensitif mungkin ya, Iya. mereka sensitif, udah gitu aja kita tuh sambil ditarik-tarik gitu Iya. loh Bang, udah nggak usah nanya lagi gitu. Itu ya sebenarnya ya udahlah, udah biasa ya namanya pekerjaan kita sebagai Iya. wartawan, ya kita nikmati aja. Kalau Sri pernah nggak ditarik-tarik bajunya sama sama ajudan atau satpol PP atau siapa gitu? Alhamdulillah belum pernah Belum. sih. Ini diharapkan supaya pernah atau gimana? Jangan Enggak dong, ya, jangan. iyalah. Tapi kalau Sri sendiri gimana? Itu tuh Iya. gimana tuh? Kadang kan ini di satu peristiwa liputan atau apa. Nah, terkadang tuh saya sama Ria ini kadang narasumber itu kadang ini Bang nggak bisa membedakan. Ini yang kemarin datang itu ya? Oh. Oh, bukan Pak. Loh, kemarin yang kecil pendek itu loh. Oh, iya. Apa ini maksudnya? Ini Ria. Itu Ria, Pak. Karena sama-sama label Kupas Tuntas. Iya, kita dikirain label Kupas teman. Tuntas Iya. kan, bajunya Kupas Tuntas. Oh, yang kemarin tuh yang datang kecil pendek itu loh. Oh, itu Ria Pak, posnya Di mana itu BTW? Nah, cari-cari orangnya. Siapa Itu waktu itu ini apa di liputan CPNS di ITERA itu. Itu waktu itu. Jeng-jeng, cari tahu tuh. gitu. Siapa dia? Nah, itu apa Tapi Bang? gua nangkapnya gini, berarti bisa dibilang kayak tadi udah disinggung sama Ria juga, berarti memang ada ini juga ya, misalkan potensi, mohon maaf, perempuan yang bekerja sebagai jurnalis itu dilecehkan sama si narasumber. Walaupun misalkan
secara ini kan, secara omongan gitu, nggak secara langsung gitu. Ya kalau saya sih Bang pernah narasumber itu marah karena dia di narasumber itu dimarahin juga sama atasannya. Oke. Karena misalkan diberitain berita. sama Ya. Sri, terus dia marah, dia kena marah, terus dia marah Marah lagi sama si wartawannya. sama wartawannya sama saya. Nggak dimarahin balik. Enggak, soalnya itu banyak narasumber lain kan, kadis-kadis lain. Iya. Nah, kadis itu tahunya marah ke saya, Bang. Ini siapa Tapi kan? itu udah jadi resiko juga ya. Iya, ya Kalau- tapi kita kan sebagai narasumber sebagai wartawan Iya. juga tahu sifat-sifat kadis-kadisnya atau narasumber itu gimana gitu. Tapi kan itu menurut gua itu emang sebagai bagian dari risiko kerja Iya. ya. Karena misalkan yang jelas kan kita udah tupoksinya kan udah jelas, kita menulis berita yang memang sudah terverifikasi dengan baik, terus kita beritain. Kalau sekiranya misalkan dia masih tetap protes atau marah, ya siapa suruh lu jadi pejabat gitu Iya, kan. makanya itu, Bang. Gitu Iya, ya. Nah, kalau misalkan tadi yang hal-hal yang buruk tuh, misalkan ada yang kerahnya ditarik, ada yang kayak semacam apa ya gitulah ya. Nah, kalau misalkan momen-momen yang paling membanggakan buat Ria dan Sri selama menjalani profesi ini ada nggak? Misalkan pernah satu pesawat sama Presiden Jokowi atau wawancara sama Siapa dulu nih? Riawan Sri dulu Udah, aja, Sri masing. dulu. Ya, Kalau ada saya gantian. sih yang membanggakan waktu itu pertama liputan ya Bang, masuk pas tuntas pertama kali, udah sekitar 2 bulan apa 3 bulanan. Juru bicara KPK dari ini pusat Jakarta, ya. dari Jakarta ke Lampung ninjau selama 2 hari. Nah itu satu mobil sama jubirnya KPK. Oh iya. Ya Mbak Ipi itu, Mbak Ah. Ipi. Halo Mbak Halo Eti. Mbak Ipi. satu Oke. mobil kan sama Nah. dia ya, satu ini. Padahal itu pas masih baru-baru Baru gitu gitu ya. kan, tapi wah gitu kan, Ternyata satu kebanggaan seru nih nih gitu KPK ya. iya Iya. KPK nasional lagi, KPK jubirnya gitu kan, TLT jubir sih masih ya, semoga jadi jubir beneran gitu. Tapi sehabis itu pasti itu baru momen awal. Sehabis itu Sri nemu lagi ya banyak Iya, momen-momen yang banyak lebih momen yang membahagiakan. Iya. Ya karena itu tadi, kalau saya kan basicnya nggak suka di suatu ruangan Iya. yang ber-AC di Iya, komputer, kantoran gitu ya. kantoran, yaitu di lapangan. Nah di lapangan itu sendiri banyak keluhan yang peristiwa seperti kebakaran, kebanjiran, terus banyak pohon tumbang yang mengenakan pengendara. Nah itu suatu momen yang nggak bisa dilupakan. Banyak juga yang jurnalis lain yang meliput. Nah di situ kan kita juga meliput ya, dikejar waktu juga gitu. Nah di situ juga banyak juga narasumber yang banyak deh di situ yang banyak ininya, yang hal-hal yang membanggakan hal-hal yang gitu ya. membanggakan ya. Nah, ini gimana nih kalau udah berapa kali nih dapat penghargaan? Aduh. Kayaknya baru-baru ini baru ngikutin lomba jurnalistik nih Iya, kayaknya. lagi belajar nulis juga sih Iya, sebenarnya, maksudnya Bang. kalau kalau misalkan nanti juara jangan lupa traktir. Aduh, Iya, doain iya, aja iya. ya. Jangan lupa ditraktir bukber. Apa nih kalau momen yang membanggakan buat Ria sendiri? Kalau kalau gua pribadi, kalau misalkan ketemu orang-orang keren, orang-orang hebat, sebenarnya ya karena pekerjaan kita seperti ini, bertemu dengan orang-orang pemerintahan, orang seperti gubernur Iya. atau wagub gitu kan, kita sudah biasa ya, Bang. Bahkan wapres sampai Iya, presiden ya. sampai wapres, presiden. Cuman ya hanya sekedar narasumber dan wartawan gitu. Tapi kalau kebanggaan selama kerja jadi wartawan itu menjadi penyambung tangan antara, ini agak kayak ini banget ya. Gak apa-apa, bagus tuh. Menjadi penyambung tangan antara rakyat biasa dengan pemerintah gitu, Iya. dengan pemangku kepentingan gitu. Karena kayak gue pernah Bang diskusi dengan gubernur gitu. Saya sampaikan, gue ini kan orang dari Ulu Belu ya Bang. Teman-teman kalau tahu ya Ulu Belu seperti apa sih gitu, nanti boleh Tanggamus ya? Ya, Ulu Belu Tanggamus itu yang akses jalannya masih sangat-sangat buruk gitu. Padahal di sana potensi pertaniannya juga luar biasa, gubernur Pariwisata kita juga ya. pariwisatanya luar biasa, tapi itu masih dipandang oleh sebelah mata gitu. Jadi di situ saya sampaikan dengan gubernur, Iya. Pak, saya ini dari orang Ulu Belu, dari orang pedesaan. Di sana saya ceritakan apa yang menjadi kelebihan, apa yang menjadi kendala, dan alhamdulillah kata beliau, ya nanti
kita ke sana, kita cek ke sana, nanti sesudah jalannya bagus kita makan siang ya di rumah kamu gitu. Kayak orang kampung Bang, maksudnya orang tua saya aja mungkin belum tahu loh gubernur. Ya mungkin tahu namanya tapi nggak tahu sosoknya ya. Gitu. Siapa sih gitu, seperti apa sih orangnya, hidungnya seperti apa, matanya seperti apa. Mungkin hanya tahu di poster gitu, di gambar. Sementara Ria udah ngobrol Iya, gitu udah ngobrol, udah makan bareng, udah diskusi bareng, itu kayak bisa menyambungkan tangan antara orang biasa dengan pemangku kepentingan. Mungkin dari apa yang saya sampaikan ke mereka ini ada efeknya gitu, ada manfaatnya gitu. Dan menurut gua Bang, wartawan itu kayak jadi gudang informasi gitu nggak sih? Kayak jadi semua orang itu kayak gue ini kan nulis berita COVID gitu. Jadi setiap orang, apalagi waktu pertama banyak COVID, banyak kasus lagi tinggi-tingginya, gue itu sering Bang kayak jadi dokter COVID. Gue diteleponin, gue habis swab ini gimana ya sama aja itu. Gue harus apa, makanan apa yang harus dikonsumsi, gue harus gimana, gue harus ngapain gitu, kayak gue harus isolasi berapa lama, gue harus dirawat di mana gitu. Gue ini bukan dokter gitu, kayak tapi orang-orang tuh kayak percaya loh Bang dengan kita karena gitu. Karena nganggap Ria itu udah punya banyak pengetahuan tentang itu dari hasil-hasil liputan di lapangan. Iya, kayak jadi ya itu kayak kalau gue pribadi ya sedikit bangga lah gitu pasti. Dengan apa yang dikerjain, ternyata banyak loh orang yang kayak misal apalagi kalau link berita yang kita buat sampai dibaca gitu ya Bang, dengan orang-orang yang memang kayak berita kita loh, tulisan kita gitu dibaca sama misal gubernur gitu kan, kebanggaan juga gitu kita di ini gitu. Intinya kalau misalkan sekiranya tadi Sri sama Ria ini nggak menekunin profesi ini, bisa aja beberapa aspirasi itu nggak tersampaikan ya. Misalkan kayak Ria tadi langsung jalan di kampung halamannya rusak, disampaikan secara langsung. Padahal kalau misalkan warga dari sana datang ujuk-ujuk demonstrasi di kantor gubernur, belum tentu didengar juga gitu. Diusir sama Pol PP yang ada. Iya benar-benar. Berarti tadi ada banyak dukanya, di sisi lain sukanya juga ada ya. Nah kalau sekarang nih gue nanya hal yang baru kan, kalau media sekarang udah berubah ya. Kalau dulu kan misalkan wartawan TV ya TV aja, wartawan koran aja, online aja. Sekarang kan era konvergensi nih ceritanya. Satu wartawan harus bisa mengerjain banyak hal sekaligus gitu. Nah contohnya kayak di Kupas Tuntas kan sekarang udah ada kanal koran masih jalan kan, dan masih eksis sampai sekarang. Online peringkat 2 Lampung sekarang. Nah Kupas TV, alhamdulillah. Sementara Kupas TV tempat kita lagi tayang ini udah 12.000 subscriber. Jangan lupa subscribe yang belum. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, tolong di subscribe ya biar makin jos lagi. Nah balik ke topik konvergensi tadi. Gimana nih Ria sama Sri untuk menjalankan profesi ini yang bisa dibilang tanggung jawabnya makin berat nih. Misalkan di satu sisi harus bikin untuk berita online-nya, harus rekam videonya juga buat TV gitu, harus siapin narasi yang lebih panjang dan lebih lengkap juga untuk di koran gitu. Tuh gimana tuh? Sri dulu deh. Ya kalau saya sih ya itu tadi emang tuntutan Bang, tuntutan media masa kini emang kayak gitu. Harus videoin kan satu peristiwa. Nah tadi itu aja kita liputan Bunda Epa sidak di Pasar Bambu Kuning, kita belum videoin, abis sambil video sambil foto kan bisa sambil foto untuk koran, video untuk online itu ya sudah, kalau sudah kejadiannya sudah ini baru kita online cepet-cepet. Dan itu pun kan banyak media, bukan media kita aja Bang. Nah itu cepet-cepet dikejar waktu juga. Nah itu tadi kalau kita kan 10 paragraf tuh kan? Panjang kan, 2 narasumber. Gimana nih editor? Aduh jadi gak enak nih. 10 paragraf. Tambah lagi misalkan editor Kupas TV minta ini videonya kurang, videonya kurang, gitu angle-nya kurang kan kayak gitu. Editor ini. Tapi diusahakan semaksimal mungkin itu sudah terpenuhi semua. Karena baik udah tuntutan kerja tuntutan kerja, baik koran, TV-nya, angle-nya yang ini. Karena mungkin waktu di awal-awal Ria sama Sri terjun ke dunia jurnalistik di Kupas Tuntas belum seberat itu kan tantangannya. Mungkin cuma online doang. Pas udah agak sorean dilengkapin lagi buat koran gitu. Buat koran. Sekarang TV. rekam juga buat TV gitu. Tapi syukur-syukur udah mantep lah. Mantap. Nah buat Ria nih gimana nih menjalankan konvergensi media sekarang ini?
Ya mau nggak mau ya bang, sebenarnya kalau kita nggak mau ketinggalan dengan yang lain ya harus mengikuti perkembangan zaman gitu Iya. kan. Kalau kita nggak cepet ya kita akan kalah dengan media massa gitu. Media massa sekarang lebih bias gitu kan, kayak dia bisa repost dari mana aja, dia Maksudnya bisa media sosial ya maksudnya? media sosial Iya, medsos. seperti Instagram atau apa, mereka bisa meliput dari mana aja, dari warga, dari Iya. siapapun, dan kita yang harus beda dengan mereka gitu. Dan ya itu yang dalam satu peristiwa kita harus mengabadikan momennya, harus nulisnya juga, harus akurat video juga akurat gitu. juga, beritanya harus benar-benar real apa yang terjadi gitu. Kalau gue pribadi, kalau misalkan ada perencanaan, misalkan gini bang, kayak hari ini demo gitu, Iya. hari ini demo seperti kemarin demo undang-undang cipta kerja yang Iya, sempat yang rusuh sampai banget rusuh kan. di DPRD. Itu kayak botol kaca, botol beling itu lewat di depan mata itu udah biasa gitu, kayak lewat-lewat gitu, dan itu memang harus diambil gitu loh, videonya harus diambil gitu. Karena momen penting. Karena gitu ya. momen penting dan momen bagus, seperti ada yang oknum polisi mukulin orang, itu kita ambil videonya, woi jangan di videoin dong gitu kan. Oh iya nggak pak gitu. Kayak kita sebenarnya bisa ngancem juga bang, Iya. ada oknum yang mukulin, bang udah woi kita orang nih wartawan semua gitu. Iya, Itu kayak kayak ada powernya juga iya ya. kayak wah udah wartawan gitu. Sebenarnya wartawan juga ditakutin sih sama orang gitu. Ada takutnya Karena juga. ada powernya juga. Iya. Ah. Ya itu mungkin harus niat banget bang, dari rumah kayak oh hari ini demo kayaknya harus kerja keras banget nih gue hari ini Iya. gitu. Harus nyiapin tripod, ya kalau foto kan masih bisa. Iya. Mungkin ya itu kita nggak bisa lepas dari video dan ngetik ya, ngetik Iya. sekarang kayak nggak bisa berhenti, harus cepet aja gitu. Tapi kalau menurut gue memang dalam perkembangan dalam 10 tahun terakhir ini mungkin ya rentang waktunya luar biasa sih perubahannya. Jurnalis sesuai tuntutan kerjanya makin tinggi, tapi emang teknologinya juga ngedukung. Makin gitu. canggih ya. Iya, makin Misalkan canggih. kita bisa ngerjain semua cuman pakai Handphone. doang kan. Kalau misalkan dulu mungkin era sebelum teman-teman jadi wartawan, untuk kamera mungkin bawa kamera tersendiri kan. Terus untuk ngetik bawa laptop di tas gitu. Ribet itu bang. Ribet pasti. Terus untuk ngerekam itu bawa rekaman khusus yang masih pakai kaset Iya. kasetan Oh, iya, gitu iya. kan. Kalau sekarang kan di sini semua bisa Iya, gitu. dalam satu aplikasi. Iya, dalam satu aplikasi. Jadi istilahnya ya tuntutan kerjanya nambah, tetapi fasilitas yang tersedia juga bisa membantu Iya, gitu ya. Mendukung. Berarti kalau buat teman-teman, biarpun misalkan sekarang konvergensi tuntutan kerjanya makin berat, tapi tetap diupayain gitu ya. Iya. Memberikan yang terbaik untuk sobat Kupas. Memang terbaik sih. Nah terus satu lagi nih, kan sering nih kalau disebutin wartawan itu justru jadi deket banget ke narasumber, atau biasa misalkan kita sebutkan para pejabat lah gitu. Nah gimana nih posisinya teman-teman Ria sama Sri untuk tetap bisa kayak yang tadi dibilang sama Ria itu, jadi jembatan di antara keduanya. Karena kan banyak tuh orang berpendapat wartawan itu masyarakat bersuara juga nggak didengerin lagi karena udah dapat duit dari atau terlalu dekat dari pejabat gitu. Nah gimana nih tanggapan teman-teman nih supaya tetap bisa berada jadi penyeimbang atau perantara dari antara keduanya? Independen, kode etik jurnalis. Iya dong. Siapa dulu nih? Ria Pasti. dulu. Kalau gue pribadi sih yang namanya deket ya hanya sebatas hubungan kalau di dunia kerja ya bang. Kalau misalkan gue nih sama Bang Tampan narasumber gue, kalau lagi urusan kerja ya urusan kerja gitu, tapi di luar situ ya kita ya memang dekat gitu, punya hubungan pertemanan gitu. Tapi Iya. kalau di kerja ya beda dong antara pertemanan dengan pekerjaan gitu. Dan narasumber juga harus memahami kita Iya. ini pekerjaannya apa dan ngapain dan siapa gitu. Dan sebenarnya sekarang juga susah sih Bang, menurut gua sekarang ini banyak wartawan yang hanya sekedar apa ya, ikut gitu. Iya. Ikut gitu, maksudnya itu yang merusak wartawan yang bener-bener kerja dengan wartawan yang nggak kerja gitu. Kayak gue barusan kejadian tadi Bang, gue ini wawancara baru pertama kali ketemu, gue minta nomor kontaknya, aduh buat apa, jangan minta THR dong nanti pas lebaran gitu. Wah, gue kan maksudnya Siapa waduh nih? siapa Harus diungkapin. siapa nih gitu.
mentang-mentang deket lebaran kan. Iya, Waduh. jadi maksudnya gue beda, sorry pak gitu, gue beda ya dengan mereka gitu, maksudnya ya masa kita dibilang Mau minta ya THR. mau minta THR gitu, apalagi mendekati momen-momen seperti ini. Nah itu yang menurut gue kita harus membedakan gitu bang, kita ini wartawan yang benar-benar kerja, punya Integritas. punya integritas, kita ada yang menaungi Independensi, gitu, iya. independen, kita ada yang mencukupi gitu, kita punya kantor dan kita beda dengan mereka gitu. Dan Iya. menurut gue ya mereka ini yang punya kedekatan pribadi dengan seseorang yang mungkin nggak bisa untuk independen gitu ya, Iya. nggak bisa independen antara berita ya berita, kerja ya kerja, hubungan ya hubungan Ya gitu. akhirnya mereka cuma nampung rilis doang apa yang Iya. disampaikan sama satu pihak doang Iya. gitu ya. Tapi menurut gua momen ini juga bisa menjadi edukasi buat para narasumber sih, supaya jangan menyamaratakan semua bahwa jurnalis itu adalah buruk gitu orang-orangnya. Bisa kan di semua profesi bisa jadi ada oknum kan? Iya. Iya. Oknum polisi, oknum TNI, oknum wartawan, oknum semua lah gitu. Itu bisa gitu. Kalau ini nih wartawan Pemkot gimana nih? Wartawan Pemkot. Di Ya. Pemkot gimana nih? Kalau saya sih profesional aja sih bang, sebagai pekerja jurnalistik. Kalau ada suatu narasumber misalnya rapid test misalnya sekarang kan, rapid test gencar-gencarnya orang rapid test atau swab test, atau yang mau nanya ya udah tinggal nanya lagi ke kadisnya atau Tapi pernah nggak misalkan kan sering nih ngeliput mewawancarai satu orang narasumber dan ternyata beritanya kurang berkenan sama dia, terus dia atas dasar kedekatan, oh kita ini kan udah dekat kok, berita kamu kayak gini sih nyerang saya gitu, pernah nggak? oh itu sih pernah juga sih bang, pernah. Ya nggak kedekatan, udah katanya kan ini kan sensitif kan bang, kita Iya. kan investigasi nih. Oh iya, yang lagi Investigasi nih sangat investigasi ini juga berat agak berat juga di kita. Nah itu kan mau wawancara narasumber nih, dan itu sensitif narasumber satu nggak mau ngomong, udah nggak usah nanti nak marah ini kata dia. Bang tolong sih bang ini, terus narasumber dua, bang izin bang ini. Udah nanti aja. Berarti mereka semua menutup Iya, celah untuk nah komen gitu bang. untuk kamu ini ya, untuk kamu nanyakan terkait bahan investigasi itu. Iya. Ya artinya ke pengamat gitu. Tapi ya ditulis juga mereka enggan berkomentar kayak Iya. gitu. Profesional aja sih bang. Gue malah pernah gini bang, mau wawancara mungkin dia nggak berkenan, atau cuman gue ya profesional bang, gue Ria dari Kupas Tuntas bang, izin wawancara sih terkait ini. Dia tahu gue ngerekam bang, nggak usah direkam dong kata dia. Ya saya nulisnya gimana bang, ini kan maksudnya bukti gitu. Udah Iya. handphone gue diambil bang, disita sama dia. Wah. Kita ngobrol aja gitu, kita ngobrol aja gitu. Ya karena dia mungkin nggak berkenan beritanya gue tulis, terus gue juga nggak punya alat bukti gitu bang untuk menulis apa yang mereka omongin gitu. Ya udah gue ya udah, kalau nggak mau ya udah, gimana, cukup tahu iya. aja gitu. Iya, tapi kan tuntutan Iya. bang redaktur, Iya, tapi- nelpon nih redaktur mana tapi berita. seharusnya mereka nggak boleh mengintimidasi wartawan seperti Iya. itu, karena kan pekerjaan jurnalisnya kan dilindungi Dilindungi. Iya, oleh undang-undang. undang-undang. Wah, Siap, ini siap. siapa nih? Ini pelaku? siapa nih? Ada bang. Sampai berani-beraninya menyita Beneran, handphone sampai- jurnalis Kupas Tuntas. Sampai diambil gitu bang, Iya. ditaruh di samping dia gitu. Kalau pengalaman gue juga memang pernah wawancara sama seorang tokoh gitu kan, tokoh militer di Lampung. Tapi dia nggak menyita, misalkan dia bilang nggak mau Off the record gitu? off the record, Oh. jadi nggak usah direkam, jadi HP ya udah diletakin beneran tanpa main sita-sita gitu. Kalau menurut gua kan gitu lebih fair gitu, nggak ada yang merasa terintimidasi kan, gitu. Tapi kalau misalkan sampai harus disimpan dulu nih, jangan direkam nih. Dia sampai tahu, matiin dulu rekamannya, dia yang matiin bang, dia yang matiin rekaman, handphonenya ditaruh samping dia. Jadi udah perlu ngobrol. dibongkar nggak nih siapa? Takut. Nggak boleh. Oke ya. Tapi kalau sekarang kan udah beberapa bulan terakhir ini Kupas Tuntas kan jor-joran terus nih membuat liputan investigasi. Iya, Gimana? ya, karena investigasi itu narasumber kalau Bang izin Sri dari Kupas Tuntas mau wawancara terkait ketakutan ini. duluan. Udah Mbak, itu nanti aja deh katanya. Berarti memang berpengaruh banget. Iya, ya? berpengaruh. Ya, tapi memang harus seperti itu sih kalau menurut gua. Jangan sampai kita media ini cuma nerima rilis-rilis doang. Kita kan harus membongkar apa yang sebenarnya terjadi seperti itu. Jangan langsung percaya.
Makanya kan wartawan itu dituntut untuk jangan gampang percaya kan. Iya, iya. Memilih informasi gitu. Benar. Memilih dan mengkonfirmasi. Mengkonfirmasi. Nah, terus kalau ini tadi kan kita udah banyak ngobrol nih. Tadi udah sempat disinggung juga tentang oknum. Gimana nih tanggapan teman-teman kalau misalkan ada oknum wartawan atau mungkin bukan wartawan yang ngaku-ngaku wartawan sehingga membuat citra jurnalis yang sebenarnya itu semakin buruk di mata masyarakat. Gimana nih tanggapannya teman-teman? Sri deh gimana? Itu tadi sih Bang. Ya kata Bang tadi benar. Semua profesi itu ada oknumnya. Ada oknumnya, ya. Oknum polisi juga ada yang oknumnya. Iya. Wartawan juga kayak gitu. Iya. Banyak malahan. Iya, iya. Jadi ya kita saranin sih media mana dan tunjukin kartu identitas. Iya. Ini kalau misalnya masyarakat takut diwawancara kayak gitu. Dan satu lagi mungkin yang harus disampaikan ke masyarakat luas bahwa wartawan yang sudah kompeten itu ada kartu UKW ya. Kartu UKW. Sering itu, sama Ria gimana nih? udah dong, saya Iya, duluan. Udah ya. Saya 2019 udah UKW Bang. Wih, kalau Ria Baru kemarin. baru kemarin nih. Baru Yang jelas udah memegang predikat Predikat Kompetensi. Kompetensi. gitu. Iya, itu penting. Jangan sampai misalkan orang yang bukan wartawan dia kan tinggal misalkan dia mau meras orang, dia pura-pura bikin KTA doang kan atau ID pers. Ya paling 20.000 30.000 kan Iya. bikinnya. Yes. Akhirnya itu merusak citra wartawan yang sebenar-benarnya sedang bekerja berdasarkan kaidah-kaidah jurnalistik dan kode etik itu kan. Ya saran saya sih kalau untuk masyarakat medianya Bang, media mana nih terkenal atau apa kayak Kupas Tuntas kan udah terpercaya masyarakat. Amin. Udah Amin. masyarakat udah tahu Kupas Tuntas kayak yang media-media yang lainnya lah yang besar kayak gitu. Dan sudah megang kartu UKW, nah terus yang sudah berapa tahun dia meliput gitu, sudah berapa bulan dan Iya, dan cari itu informasi memang, itu. Iya, jangan sampai cuman orang pakai ID pers doang langsung oh ini wartawan. Langsung ya. percaya. Mending harus dicari tahu dulu wartawan mana, udah UKW apa belum Iya, gitu. iya Bang. Terus terhimpun di persatuan mana wartawannya kan, apakah dia PWI, AJI, KWRI dan lain-lain gitu. Terus kalau misalkan pengalaman nih yang jurnalis kan biasanya identik dengan pekerjaan 24 jam sehari. Iya. Karena kapanpun ada peristiwa wartawan harus berangkat nih. Iya, benar-benar. Kalau pengalaman misalkan penugasan buat antara Ria sama Sri, misalkan udah tiduran di rumah, udah lagi quality time sama keluarga gitu kan, sama emak bapak atau sama yang embeb gitu kan. Nggak ada Bang saya. Oke, waduh, promosi nih. Promosi Gak ada yang Sri belum ada ternyata. Nah, belum ada. kalau Ria udah ya, jeng-jeng. Jeng. Pernah nggak sih misalkan lagi bareng quality time sama keluarga ditelepon redaktur nih, ada ini kapal tenggelam, ada truk tabrakan, sekarang liput posisinya di sini-sini, gimana tuh? Siapa dulu nih Bang? Terserah, pasti. Seri dulu lah. Kayaknya Sri Kalau- pernah baru-baru ini sampai subuh liputan banjir ya? Kalau nggak salah, Enggak sih Bang. nggak kalau- sampai subuh. Nggak sampai subuh sih. Sampai ya jam malam aja udah istirahat kan, udah pulang kerja, istirahat. Dengan harapan akhirnya Dengan sehari harapannya ini udah telah akhir- berlalu gitu. Taunya ada kejadian kebakaran dan itu suruh liputan. Sri, tolong pantau ini. Itu Lokasi. redakturnya yang ngasih Yang mana? prioritas siapa tuh? Waduh. Yang mana orangnya? Nggak ada perasaan banget. Tapi itu tadi ya, tuntutan profesi. Iya, tuntutan. Sri tinjau ke lokasi, fotonya jangan lupa untuk halaman depan karena besok. Wah. Aduh. Mau nggak mau ya konfirmasi ya Iya. kejadian, tapi Liput kejadiannya langsung ke ya lapangan. liput langsung. Karena kalau nggak liput langsung nanti datanya nggak akurat kan. Iya, Kalau nggak nyoba, akurat. kalau cuma ngambil dari sosmed Kalau gitu kan. Kalau rilis aja sih bisa Bang, minta Iya. wartawan lain kayak gitu Iya. kan, izin wartawan atau rekamannya aja. Iya. Tapi kan kita orang nggak valid kan, Iya, bisa nggak jadi nggak valid. valid. Padahal Fotonya juga. Padahal tuntutan yang paling utama kan menyajikan informasi yang sudah terverifikasi kan Iya, seperti iya, itu. iya. Jadi Ya. pernah sampai malam jam berapa tuh? 11, 12. ya jam 11-an lah gitu Waduh. sama polisi mereka. Padahal udah. harusnya itu udah jam-jam enaknya bobo ya. Apalagi Kalau cewek. kalau misalkan jarak yang paling jauh pernah liputan di sekitar Lampung ini kemana? Pernah nggak sampai keluar provinsi gitu? Luar provinsi belum sih karena Belum ya? kita kan 15 kabupaten kota ada wartawannya. Oh iya iya. Tambah lagi kalau misalkan dia udah ditentuin di satu des tertentu ya memang harus
harus tahu berbagai informasi Iya. di situ. Kalau saya seputaran Bandar Lampung aja. Iya. Dia pernah nggak sampai begadangan subuh nunggu penangkapan bupati atau apa gitu, ditangkap sama KPK gitu? Belum. Belum. Tapi paling malam sih kedatangan vaksin ya Bang, paling memantau kedatangan vaksin Oh, itu iya. sih sampai Yang pertama kali ya? ya Itu sampai subuh nggak sih? Sampai. Soalnya kami nerima beritanya tuh kalau nggak salah pagi gitu. Kalau yang sampai subuh itu kan yang pertama itu Iya. enggak, yang kedua itu Bang jam 11-an apa setengah 12 gitu. Malam? Kayak ngabarin Mbak vaksin nih OTW gitu. Siap Bang, ya udah ini OTW dari mana Bang? Dari Kalianda Mbak gitu ya, masih lama gitu kan, masih ini. Cuman ya itu tadi katanya teman-teman kan bilang wartawan itu nggak ada hari libur, kiamat pun kalau bisa diliput gitu kan, diliput gitu kan. Jadi waktu lagi udah mulai gempa-gempa udah mau kiamat, liput dulu nih lumayan. Ada nggak nih yang edit gitu kan? Editornya taunya gedungnya rubuh. Iya. Editornya tanya masuk neraka. Nah. Yang mana Sama aja bohong. Aduh. Gak boleh gitu dah, lagi puasa. gitu. Iya, berarti memang dinamikanya banyak banget ya. Iya. Yang senang-senangnya ada, yang tekanan dari kantornya harus banyak gitu ya. Tapi pertemanannya juga jejaring makin luas. Itu sih Bang yang serunya itu pertemanannya lebih luas lagi. Dan nggak terbatas ya. Dan nggak terbatas. Mau berteman sampai ke pengemis, Iya, mau pengemis. tukang warung, mau ini. Yang penting kan kita kan sering tuh awalnya cuma nanya-nanya informasinya, ternyata jadi akrab dan jadi sahabat gitu kan. Sebagai narasumber Bang izin. Oke, ini seru banget nih ngobrolan kita tentang suka duka jurnalis wartawan. Mungkin ini pertanyaan terakhir deh, pertanyaan pamungkas. Waduh, Apa ini? mikir dulu nih. Enggak, santai. Kamu orang kan udah ngalamin nih 1,5 sampai hampir 2 tahun jadi jurnalis. Mungkin banyak nih teman-teman perempuan, cewek-cewek gitu kan, atau adik-adik yang masih kuliah, pengen juga nyoba terjun di dunia jurnalistik. Apa nih saran dari Ria sama Sri supaya bisa tetap eksis dan jangan sampai terjebak dalam kata jadi oknum itu tadi, harus tetap jadi jurnalis yang lurus gitu. Nah, satu-satu deh. Lihat dulu. Kalau dari Pesan-pesan. pesan dan kesan udah kayak mau terakhir gitu kan. Kalau teman-teman yang pengen gitu mungkin ya Bang, pengen jadi jurnalis gitu, pengen menyalurkan hobi ya, mencari wadah yang benar-benar profesional gitu Wadah kan. dalam artian media, Medianya. dan organisasi Iya. juga, ya. Media dan organisasi ya. Wadahnya ya, bukan mangkok ya, Iya. bukan. Supaya maksudnya dia berkembang dan tumbuh positif di Ya, situ. karena menurut gua lingkungan itu mempengaruhi loh Banget, Bang, mempengaruhi apa? Kita nih bibit bagus gitu, bibit Iya. unggul nih. Terus kita ditempatin di tempat yang nggak layak gitu ya, kita akan mengikuti dengan Iya. apa yang ada di situ gitu. Jadi cari wadah yang bener-bener profesional gitu. Menurut gue siapa aja bisa jadi wartawan Bang, tapi nggak semua orang bisa nulis yang baik gitu. Nulis yang bagus itu harus ada caranya, ada teorinya gitu. Jadi teman-teman semuanya, mari itu upgrade diri. Berarti kalau dari Ria tadi lebih fokus ke cari komunitas yang memang membentuk Iya. kita lebih tumbuh dengan baik gitu Iya. ya. Jangan sampai Salah. masuk ke lingkungan yang salah, pasti makin ngedrop, makin nggak Iya. bener hidupnya Iya. gitu ya. Liputan ya gitu-gitulah Iya, gitu lah. kita bagus, kita punya skill bagus, tapi kalau tempat kita nggak mendukung, yakinlah kita nggak akan berkembang gitu. Bener. Nah, kalau saran dari Sri nih untuk teman-teman yang pengen nyoba jadi jurnalis, terutama buat teman-teman cewek gitu. Nah, yang penting tadi itu Bang sih, wadah tadi Bang yang penting Iya, emang. berarti sama ya wadah ya. Ya, wadah itu Iya. emang Ini nggak baskom bisa. apa ember? Wadah emang yang penting yang pertama. Yang Iya. kedua juga sebelum masuk wadah itu tentunya kan punya skill Bang. Iya. Nggak bisa masuk yang wadah berkualitas tadi tanpa nggak ada skill, kemampuan yang mumpuni gitu. Misalkan dia nggak punya apa-apa tapi pengen ke tempat yang berkualitas, sedangkan ya, dia nggak berkualitas. sedangkan nggak gitu. berkualitas. Iya. Nanti Maka- jomplang kan, Ya, nanti makanya dia itu. justru dia nggak bisa ngikutin pola pekerjaan di situ ya. Maka memantaskan diri dengan apa ya? Dengan Iya. cara menulis dulu, Belajar. menulis seperti apa liputan. Misalnya liputan kan banyak sekarang di media sosial kan, di YouTube misalnya cara-cara mengambil berita sebuah liputan kayak gitu caranya seperti apa. Terus menulis berita pun ya saran saya
lihat di media yang nasional kayak Iya, itu Bang. dan memang yang sudah terpercaya yang sudah ya. terpercaya, yang sudah terverifikasi lah kayaknya. Oke, benar. Ya. Intinya kalau menurut gue dari semua obrolan teman-teman ini tadi, bahwa bisa dibilang jurnalisme ini merupakan profesi yang nggak pernah berhenti belajar ya. Iya. Misalkan bisa-bisa, contohnya Ria apa Sri tiba-tiba nanti dipindahin ke pos yang baru, pos politik gitu, des politik. Atau misalkan des liputan olahraga yang dulu nggak pernah Iya. urusan ke situ gitu. Harus belajar dari nol lagi ya. Iya, iya. Tapi saya nggak mau diposin ke kriminal Bang. Kenapa berat ya? Orang-orang jahat semua Bang. Kan yang- Kriminal. Oh, iya, iya. Tapi kan banyak polisi yang baik-baik juga tuh. Iya. Kali Enggak aja lah, nanti bukan polisinya, ketemu Bang. jodoh di sana. Nggak, waktu itu kan pernah pas awal masuk Kupas Tuntas kan di Dapat ini penugasan. kriminal kan, dapat penugasan kriminal selama 3 hari. Dan itu nggak betah. kayak tekanan batin banget Bang. Itu mungkin karena keseringan ketemu sama Iya, ketemu begal sama ini. begal, narkoba, Iya, iya. terus Itu berpengaruh sama psikis ya. dijenguk sama orang tuanya, kok kayak gini sih, ngapa di dunia ini ngelakuin kayak gitu Iya. gitu, apa nggak kasihan sama orang tua Berarti satu hal yang tadi kelewat dari pesan teman-teman itu mental ya. gitu. Iya, mental juga Mental harus. jangan harus kuat mental, jangan sampai nanti dibentak dikit sama Satpol Kicap. PP, ditarik kerahnya kayak tadi, langsung besoknya nggak mau liputan Iya. lagi gitu. ya. BTW gue sering Bang berantem sama Pol PP doang. Waduh, ini harus kita bahas di season berikutnya nih. Iya. Pakai jurus apa berantemnya? Masih banyak cerita yang Iya. harus kita Nah, kulik di sini. justru karena itu, karena Kupas Podcast ini kan bakal terus tayang nih sampai seterusnya. Jadi gantian nanti. Oh. Bisa aja nanti besok-besok kamu orang yang wawancari gua kan. Oh, boleh. Oke. Siap. Oke, jadi tuh. Maghrib Azan, bukan Bang. ini? Maghrib bukan. belum santai. Soalnya azan asar sama maghrib itu nggak bisa dibedain Bang. Iya, makanya jangan sampai salah. Sama. Oke, kebetulan itu Jangan tadi sampai udah salah. azan dan di sini kesempatan ini kita juga mengakhiri obrolan kita dan buat semua sobat Kupas yang ingin menjelang berbuka bersama, selamat berbuka. Itu tadi bincang-bincang kami bersama 2 jurnalis Kupas Tuntas. Terima kasih buat Sri dan Ria udah berbagi pengalaman. Semoga ini bisa menginspirasi kita semua. Sampai ketemu di acara Kupas Podcast berikutnya. Terima kasih.